Pernahkah Anda merasakan ini? Satu hari Anda sangat berenergi, siap melakukan apa saja. Tapi, keesokan harinya, rasanya cuma mau rebahan sambil menatap langit-langit. Tiba-tiba sedih tanpa alasan, lalu gampang marah, atau mendadak ngidam makanan manis yang luar biasa. Rasanya, suasana hati dan kondisi tubuh Anda seperti punya kehidupan sendiri, susah ditebak. Bagaimana jika saya katakan, semua ini mungkin disebabkan oleh dirigen tak terlihat dalam tubuh Anda, yaitu hormon? Dan tahukah Anda, remote control paling ampuh untuk mengendalikan mereka ada tepat di piring makan Anda? Dalam video ini, kita tidak akan bahas istilah medis yang rumit atau pil ajaib. Kami akan bongkar rahasia bagaimana makanan sehari-hari bisa menstabilkan hormon Anda, mengembalikan energi, dan membuat hidup Anda lebih stabil. Anda akan tahu makanan apa saja yang bisa merusak dan yang bisa memulihkan keseimbangan hormon. Saya jamin, setelah menonton video ini, Anda akan melihat isi kulkas Anda dengan cara yang berbeda. Siap untuk mengungkap rahasianya? Sebelum masuk ke bahasan produk spesifik, mari kita pahami sebentar, apa itu hormon? Bayangkan ada layanan pos yang super kompleks di dalam tubuh Anda. Hormon adalah surat-surat yang dikirim satu organ ke organ lain, memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Hormon mengatur segalanya, dari suasana hati, nafsu makan, siklus menstruasi, hingga kualitas tidur. Bagi wanita, pemain utamanya adalah estrogen dan progesteron. Tarian harmonis mereka memastikan siklus yang teratur dan kesehatan yang optimal. Namun, ada juga pemain penting lainnya. Kortisol, hormon stres yang bisa merusak segalanya, dan insulin yang bertugas mengontrol kadar gula darah. Saat semua tukang pos ini bekerja selaras, Anda akan merasa luar biasa. Tapi begitu salah satunya bermasalah, seluruh sistem bisa berantakan. Itulah mengapa memahami dasar kerja mereka sangat penting agar kita tahu cara mendukungnya melalui makanan. Baik, mari kita mulai dari fondasi. Elemen pertama, dan yang paling penting untuk membangun hormon yang sehat adalah protein. Banyak wanita saat menjalani program diet atau ingin kurus, cenderung mengurangi asupan protein. Dan ini adalah kesalahan besar. Hormon pada dasarnya adalah struktur yang kompleks. Untuk membuatnya, kita membutuhkan blok bangunan utama, yaitu asam amino, yang hanya bisa kita dapatkan dari protein. Jika blok bangunan ini kurang, maka bangunan sistem hormonal kita akan menjadi rapuh atau tidak stabil. Protein berkualitas di setiap kali makan membantu menstabilkan kadar gula darah. Ini sangat penting, karena secara otomatis akan membantu mengontrol hormon insulin. Hal ini mencegah lonjakan energi yang tajam dan mengurangi keinginan Anda untuk mengonsumsi makanan manis. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah. Tanpa bahan baku yang cukup, rumah itu pasti akan runtuh. Hal yang sama terjadi pada hormon Anda jika kekurangan protein. Jadi, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, dan tahu tempe ini bukan sekadar makanan, tapi merupakan material penting untuk kesehatan dan suasana hati Anda. Mereka wajib menjadi fondasi utama dalam pola makan Anda. Sekarang, mari kita bahas tentang lemak. Selama puluhan tahun, kita ditakut-takuti oleh lemak, dianggap sebagai musuh utama bagi penampilan tubuh. Padahal, bagi kesehatan wanita, lemak justru salah satu teman terbaik. Terutama jika kita membicarakan soal hormon. Hormon seperti estrogen dan progesteron termasuk dalam kelas steroid, dan bahan baku utama untuk memproduksinya adalah kolesterol yang kita dapatkan dari lemak. Ya, Anda tidak salah dengar. Dengan menghilangkan lemak sehat dari menu diet Anda, secara harfiah, Anda merampas bahan bakar tubuh untuk menciptakan hormon wanita yang penting. Ini sama saja seperti mencoba menyalakan mobil tanpa bensin. Asam lemak omega 3 dan omega 9 yang bisa Anda temukan dalam alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan berlemak memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Dan perlu diingat, peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama kekacauan hormonal. Jadi, lupakan ketakutan Anda terhadap lemak. Tugas Anda sekarang adalah memilih sumber lemak yang tepat dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari menu harian Anda. Kita beralih ke karbohidrat dan seperti biasa detailnya sangat menentukan. Karbohidrat adalah bahan bakar utama bagi tubuh kita. Tapi perlu diingat, bahan bakar itu jenisnya bermacam-macam. Coba bayangkan Anda sedang menyalakan api. Anda bisa memasukkan kertas. Api pasti menyala cepat dan terang, tapi sekejap mata juga langsung padam. Atau Anda bisa meletakkan balok kayu yang bagus, yang akan terbakar stabil dan bertahan lama. Nah, karbohidrat sederhana, seperti gula, tepung putih, dan makanan manis.
itulah yang kita ibaratkan sebagai kertas. Mereka menyebabkan gula darah melonjak drastis, memaksa pankreas melepaskan dosis insulin yang sangat besar. Roller coaster insulin semacam ini, jika terus terjadi, lama-kelamaan bisa memicu resistensi insulin, peradangan, dan bahkan mengganggu siklus ovulasi. Sebaliknya, karbohidrat kompleks, seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan kacang-kacangan, itulah yang kita sebut sebagai balok kayu. Mereka melepaskan energi secara perlahan, menjaga kadar gula tetap stabil, dan sekaligus memberi nutrisi pada bakteri baik di usus. Memilih jenis karbohidrat yang tepat adalah kunci utama untuk mendapatkan energi yang stabil dan menjaga hormon tetap seimbang. Mari kita bahas tentang pahlawan tak terlihat bagi kesehatan kita, serat. Kita sering mendengarnya dalam konteks pencernaan, padahal peran serat untuk menjaga keseimbangan hormonal itu sangat besar. Ini terutama berkaitan dengan metabolisme estrogen. Tubuh kita tidak hanya perlu memproduksi hormon, tapi juga harus membuang kelebihannya secara efektif setelah tugas mereka selesai. Proses pembuangan ini terjadi di hati dan usus. Serat, terutama jenis yang larut, soluble fiber, bekerja seperti spons. Serat mengikat estrogen yang sudah terpakai di dalam usus, membantu mengeluarkannya dengan aman dari tubuh. Jika asupan serat Anda kurang, sampah sisa hormon ini bisa diserap kembali ke dalam aliran darah, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai dominasi estrogen. Gejala ini sering muncul sebagai nyeri haid yang parah, PMS, premenstrual syndrome, yang mengganggu dan bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Jadi, sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian kecil, ini bukan sekadar pelengkap makanan. Mereka adalah tim layanan kebersihan internal Anda. Nah, sekarang mari kita bahas mineral yang pantas dijuluki mineral penenang wanita. Ya, ini adalah magnesium. Menurut data statistik, sebagian besar wanita mengalami kekurangan magnesium. Padahal mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di tubuh kita. Untuk kesehatan hormonal, perannya benar-benar tak tergantikan. Pertama, magnesium membantu mengatur kadar kortisol, yaitu hormon stres. Mineral ini menenangkan sistem saraf, meningkatkan kualitas tidur, dan membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik. Kedua, magnesium memainkan peran penting dalam meredakan gejala PMS, premenstrual syndrome. Magnesium melemaskan otot-otot polos, yang otomatis dapat mengurangi kram saat menstruasi. Ia juga berkontribusi dalam produksi serotonin, hormon kebahagiaan kita, sehingga membantu kita mengatasi perubahan mood drastis menjelang datang bulan. Biji labu, almond, bayam, dan coklat hitam. Ini semua adalah sumber lezat yang mudah didapatkan dari mineral ajaib ini. Mari kita bahas pahlawan super tersembunyi dalam tubuh kita, vitamin B kompleks. Mereka adalah sekelompok vitamin, dan masing-masing punya peran penting dalam menjaga keseimbangan hormon. Khusus untuk wanita, vitamin B6 dan B9 atau yang sering kita sebut folat, sangatlah krusial. Vitamin B6 terlibat langsung dalam produksi progesteron. Ini adalah hormon fase kedua siklus yang tugasnya membawa ketenangan, mempersiapkan kehamilan, dan menjaga mood kita tetap baik. Kekurangan B6 bisa menyebabkan fase kedua siklus menjadi lebih pendek dan memperburuk gejala PMS. Vitamin B kompleks juga sangat dibutuhkan hati kita untuk melakukan detoksifikasi secara efektif, terutama dalam membuang kelebihan hormon estrogen. Mereka ini ibarat teknisi ahli di pabrik pengolahan hormon. Tanpa kehadiran mereka, proses produksi bisa macet dan sisa-sisa hormon atau limbah akan menumpuk. Jadi, jika Anda mencari bantuan penting ini, Anda bisa menemukannya di biji-bijian utuh, sayuran hijau, telur, daging, dan juga kacang-kacangan. Kalau magnesium dikenal sebagai mineral ketenangan, zinc atau seng adalah mineral penting yang berkaitan erat dengan kecantikan dan kesuburan. Sayangnya, perannya dalam kesehatan wanita seringkali diremehkan atau diabaikan. Zinc sangat krusial agar seluruh sistem endokrin di tubuh berfungsi normal. Ini termasuk kelenjar pituitari yang berfungsi sebagai pusat komando utama yang mengatur ovarium. Zinc mengatur produksi hormon follicle stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH), dua hormon yang sangat menentukan pematangan sel telur dan terjadinya ovulasi. Oleh karena itu, memastikan kadar zinc tercukupi sangat penting untuk menjaga siklus menstruasi tetap teratur. Selain peran di atas, zinc juga memiliki sifat anti peradangan, anti-inflamasi, dan bertugas mengatur produksi minyak pada kelenjar sebasea.
Inilah yang menjadikannya senjata utama untuk mengatasi jerawat hormonal. Tidak hanya itu, zinc juga penting bagi kesehatan tiroid karena membantu proses konversi hormon T4 yang tidak aktif menjadi T3 yang aktif. Tiram, daging merah, biji labu, dan kacang lentil. Pastikan Anda memasukkan sumber-sumber zinc ini ke dalam menu harian Anda. Berikutnya kita bahas vitamin D. Walaupun sering dijuluki sebagai sunshine vitamin atau vitamin matahari, sesungguhnya jika dilihat dari struktur dan cara kerjanya, ia jauh lebih mirip hormon. Dampaknya terhadap sistem endokrin kita sangatlah besar. Reseptor vitamin D ditemukan hampir di semua jaringan tubuh, termasuk indung telur, ovarium, rahim, dan kelenjar pituitari atau hipofisis. Ini menunjukkan keterlibatan langsungnya dalam proses reproduksi. Kadar vitamin D yang optimal juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat krusial, terutama bagi wanita yang menderita sindrom ovarium polikistik atau yang kita kenal sebagai PCOS. Selain itu, vitamin D berfungsi memodulasi sistem kekebalan tubuh dan efektif membantu meredakan peradangan. Defisiensi vitamin ini, yang sayangnya sangat umum, apalagi di wilayah kita, dapat memicu gangguan siklus menstruasi, masalah kesuburan, fertilitas, hingga perubahan suasana hati yang buruk. Sumber terbaik tentu saja adalah paparan sinar matahari, namun asupan dari ikan berlemak, kuning telur, dan makanan yang sudah difortifikasi juga turut berperan penting. Sekarang, mari kita bahas kelompok makanan spesifik. Yang pertama adalah keluarga sayuran cruciferous, brokoli, kembang kol, kubis Brussels, kubis biasa, kol, dan arugula. Ini adalah pahlawan super sejati untuk kesehatan wanita. Senjata rahasia mereka adalah senyawa yang disebut indole-3-karbinol atau I3C yang di dalam tubuh kita akan diubah menjadi diindolil metan, disingkat DIM. Kedengarannya rumit, tapi cara kerjanya sederhana. DIM ini membantu hati kita memetabolisme estrogen dengan benar. DIM mendorong perubahan bentuk estrogen yang lebih agresif menjadi bentuk yang lebih lemah dan aman. Selain itu, DIM juga mempercepat proses pembuangannya dari tubuh. Hal ini sangat penting untuk mencegah dominasi estrogen, estrogen dominance, dan berbagai masalah kesehatan yang ditimbulkannya. Ngomong-ngomong, ada mitos yang beredar bahwa sayuran cruciferous ini berbahaya bagi tiroid. Namun, penelitian menunjukkan bahwa agar hal itu terjadi, kita harus mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat besar, tidak realistis, dan dalam kondisi mentah. Jika dimasak atau diproses dengan panas, risiko-risiko ini bisa diabaikan atau hilang sama sekali. Kesehatan usus kita dan kesehatan hormon kita saling terkait erat. Di dalam usus, terdapat sebuah ekosistem mikroorganisme yang luar biasa, yang kita sebut mikrobiota. Dan di antara mereka, ada kelompok bakteri khusus, yang oleh para ilmuwan disebut estrobolom. Tugas utama estrobolom adalah mengatur sirkulasi estrogen dalam tubuh. Jika ia berfungsi dengan baik, ia membantu menjaga keseimbangan hormon yang ideal. Namun, jika kinerjanya terganggu, hal ini dapat menyebabkan kelebihan atau bahkan kekurangan estrogen. Lalu, bagaimana cara kita mendukung para asisten kecil ini? Jawabannya sederhana, melalui makanan fermentasi, sauerkraut, kefir, yogurt tanpa gula, kimchi, kombucha, semua ini adalah sumber probiotik. Mereka adalah bakteri baik yang mengisi dan menyehatkan usus kita. Konsumsi rutin produk-produk ini ibarat mengirim bala bantuan bagi pasukan internal Anda yang berjuang keras menjaga keseimbangan hormon Anda. Saat membahas peradangan yang memicu ketidakseimbangan hormon, buah berries harus kita sebutkan. Blueberry, raspberry, strawberry, dan blackberry, permata kecil dari alam ini, adalah sumber antioksidan paling kuat. Antioksidan adalah molekul yang bekerja melawan radikal bebas dan stres oksidatif di dalam tubuh. Bayangkan sel-sel Anda terus-menerus mengalami kebakaran kecil. Itulah yang kita sebut peradangan. Nah, antioksidan berfungsi sebagai tim pemadam kebakaran yang bertugas memadamkannya. Dengan menurunkan tingkat peradangan secara keseluruhan, beri secara tidak langsung membantu seluruh sistem endokrin berfungsi lebih baik. Beri melindungi sel-sel indung telur atau ovarium dari kerusakan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain itu, buah-buahan ini kaya akan serat dan vitamin C, yang tentunya berkontribusi besar pada kesehatan tubuh secara umum.
Tambahkan segenggam beri ke dalam oatmeal, smoothie, atau nikmati saja sebagai makanan penutup sehat. Seandainya ada kontes produk untuk mencari yang paling ideal untuk hormon wanita, alpukat pasti akan jadi salah satu yang masuk 3 besar. Buah ini benar-benar gudangnya nutrisi dan zat bermanfaat. Pertama, alpukat adalah sumber lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fats. Lemak ini sangat dibutuhkan untuk produksi hormon steroid dan juga efektif melawan peradangan. Kedua, alpukat tinggi kalium. Kalium ini membantu tubuh membuang kelebihan natrium, sehingga ampuh banget mengatasi bengkak atau retensi air yang sering terjadi saat PMS. Ketiga, alpukat mengandung zat unik bernama beta-sitosterol. Zat ini secara alami membantu menyeimbangkan kadar hormon stres, yaitu kortisol. Tentu saja, alpukat juga kaya akan serat. Serat ini berfungsi menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan pencernaan. Dengan mengonsumsi hanya separuh alpukat setiap hari, Anda sudah memberikan kontribusi besar bagi keseimbangan hormon Anda. Alpukat bisa ditambahkan ke salad, dijadikan guacamole, atau cukup dioleskan di atas roti panggang gandum utuh. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah paket kecil nutrisi yang padat energi dan manfaat. Namun, untuk kesehatan perempuan, beberapa jenis biji-bijian ini memiliki nilai yang sangat istimewa. Mari kita fokuskan pada biji rami, flax seeds, dan biji chia. Biji rami adalah juaranya dalam hal kandungan lignan. Lignan ini adalah phytoestrogen, senyawa nabati yang punya peran penting untuk membantu menyeimbangkan kadar hormon estrogen dalam tubuh secara lembut. Jika kadar estrogen terlalu tinggi, lignan akan membantu memblokir reseptornya. Sebaliknya, jika kadarnya rendah, mereka dapat memberikan sedikit stimulasi. Inilah yang menjadikannya makanan yang sangat ideal untuk menstabilkan siklus hormonal. Sementara itu, biji chia kaya akan asam lemak omega 3, serat, dan kalsium. Biji chia sangat baik untuk memberikan rasa kenyang yang lama, membantu menstabilkan kadar gula darah, dan juga efektif melawan peradangan. Ada satu poin penting yang perlu diingat. Untuk bisa mendapatkan semua manfaat optimal dari biji rami, Anda harus menggilingnya atau menghaluskannya tepat sebelum dikonsumsi. Tambahkan biji rami dan biji chia yang sudah digiling ke dalam bubur, yogurt, atau smoothie Anda. Ini adalah cara sederhana untuk memastikan hormon Anda terjaga keseimbangannya setiap hari. Kita sudah sering membahas pentingnya asam lemak omega 3, dan sumber terbaiknya tanpa ragu adalah ikan berlemak dari perairan dingin. Ikan seperti salmon, sarden, makarel, dan haring. Ini bukan hanya hidangan istimewa, tapi juga nutrisi yang sangat berharga bagi kesehatan tubuh wanita. Ikan-ikan ini mengandung 2 bentuk omega 3 yang paling vital, asam eicosapentaenoat dan docosahexaenoat, atau yang kita kenal sebagai EPA dan DHA. Tubuh kita tidak dapat memproduksinya sendiri dalam jumlah yang memadai. EPA dikenal memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Ini membantu meredakan nyeri saat menstruasi, serta mengurangi gejala endometriosis dan PMS. Sementara itu, DHA adalah komponen struktural utama yang sangat penting bagi otak kita. DHA berfungsi untuk meningkatkan suasana hati, mempertajam fungsi kognitif, dan juga membantu melawan rasa cemas. Karena itu, usahakan untuk memasukkan ikan berlemak ke dalam menu makan Anda setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan tubuh Anda mendapatkan asupan asam lemak esensial ini. Kita juga tidak boleh melupakan betapa dahsyatnya kekuatan yang tersimpan di balik rak bumbu dapur Anda. Beberapa jenis rempah-rempah dan herba memiliki khasiat luar biasa yang dapat memengaruhi keseimbangan hormon Anda. Ambil contoh, kunyit. Zat aktifnya, kurkumin, dikenal sebagai salah satu agen anti-inflamasi alami yang paling kuat. Kurkumin membantu menjaga kesehatan hati, yang mana ini sangat penting dalam proses detoksifikasi hormon. Kayu manis adalah rempah ajaib lainnya. Rempah ini membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Hal ini menjadikannya sangat diperlukan bagi wanita dengan masalah regulasi gula darah dan kondisi PCOS. Bahkan hanya sejumput kecil kayu manis dalam kopi atau bubur sarapan Anda sudah bisa memberikan manfaat. Sementara itu, jahe sangat efektif untuk meredakan mual dan nyeri yang berhubungan dengan menstruasi. Gunakan rempah-rempah ini dengan murah hati. Ini adalah cara yang sederhana dan lezat untuk menambahkan komponen antiinflamasi dan penyeimbang ke dalam pola makan Anda sehari-hari. Ketika kita membahas protein, penting sekali untuk menyoroti sumber hewani yang benar-benar berkualitas.
telur dan daging dari hewan yang diberi pakan rumput, grass-fed, bukan hanya sekadar protein, tapi merupakan paket lengkap nutrisi. Ambil contoh kuning telur, yang sayangnya sering dibuang banyak orang. Padahal kuning telur adalah sumber kolin terkaya, yang sangat penting untuk kesehatan otak dan hati, serta kaya akan vitamin A, D, E, dan K. Ini adalah multivitamin alami yang diciptakan oleh alam. Daging dari hewan yang makan rumput, bukan biji-bijian, mengandung lebih banyak asam lemak omega 3 dan lebih sedikit omega 6 yang bersifat proinflamasi. Selain itu, daging merah adalah sumber terbaik zat besi Heme, jenis zat besi yang diserap tubuh jauh lebih efisien dibandingkan zat besi dari sumber nabati. Bagi wanita yang mengalami pendarahan bulanan, pencegahan anemia sangat penting. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan, rambut rontok, dan gangguan pada fungsi tiroid. Setelah kita tahu apa yang perlu ditambahkan, sekarang saatnya membahas apa yang sebaiknya kita singkirkan atau setidaknya kurangi. Dan musuh nomor satu bagi kesehatan hormon wanita adalah gula dan karbohidrat olahan. Bayangkan seperti efek domino. Anda dorong satu kartu dan seluruh bangunan berantakan. Nah, gula adalah kartu. Pertama itu, konsumsi gula menyebabkan lonjakan insulin yang tajam. Tingkat insulin yang terus-menerus tinggi ini, pada gilirannya, memaksa indung telur atau ovarium kita untuk memproduksi hormon pria atau androgen secara berlebihan. Ini adalah jalur langsung menuju masalah seperti sindrom polikistik ovarium, PCOS, jerawat membandel, dan pertumbuhan rambut berlebihan di wajah atau tubuh. Selain itu, insulin yang tinggi juga menghambat produksi protein yang bertugas mengikat hormon seks di dalam darah. Akibatnya, hormon-hormon tersebut ditinggalkan dalam bentuk bebas dan lebih aktif. Hal ini semakin memperparah kekacauan hormonal. Gula tersembunyi yang ada dalam saus, jus kemasan, atau sereal sarapan sama berbahayanya dengan gula yang Anda tambahkan ke dalam teh. Membaca label dengan cermat dan berkomitmen untuk mengurangi makanan manis adalah langkah awal fundamental menuju keseimbangan hormon. Di urutan berikutnya, dalam daftar perusak hormon adalah lemak trans dan minyak nabati olahan. Lemak trans ini yang ada di margarin, fast food, kue-kue, dan banyak makanan siap saji atau olahan adalah jenis lemak buatan yang tidak bisa dimanfaatkan tubuh kita dengan baik. Lemak ini akan masuk ke membran sel kita, membuatnya jadi kaku dan tidak berfungsi optimal. Akibatnya, komunikasi antar sel pun terganggu, termasuk transmisi sinyal-sinyal hormon. Lalu, minyak nabati olahan seperti minyak bunga matahari, jagung, kedelai, dan kanola semuanya kaya akan asam lemak omega 6. Sebenarnya omega 6 itu sendiri tidak buruk. Namun, dalam pola makan modern, jumlahnya jadi terlalu dominan dan jauh melampaui kadar omega 3. Ketidakseimbangan inilah yang menciptakan kondisi proinflamasi atau peradangan kronis di tubuh. Segera ganti minyak-minyak tersebut dengan minyak zaitun, extra virgin, minyak kelapa, atau minyak alpukat. Dengan begitu, Anda akan mengurangi beban inflamasi dalam tubuh Anda secara signifikan. Kopi. Bagi banyak orang, ini adalah ritual pagi dan sumber energi instan. Namun, jika dilihat dari perspektif hormonal, kita perlu lebih berhati-hati dengan kafein. Kafein merangsang kelenjar adrenal kita untuk memproduksi kortisol, yaitu hormon stres. Jika Anda minum kopi saat perut kosong, apalagi jika Anda sudah dalam kondisi stres, ini bisa memicu apa yang kita sebut lonjakan kortisol yang ekstrem. Kortisol yang terus-menerus tinggi ini akan mencuri sumber daya dari tubuh yang seharusnya digunakan untuk memproduksi hormon seks, terutama progesteron. Kondisi ini dikenal sebagai pregnenolone steal atau pencurian pregnenolone. Selain itu, kafein dapat mengganggu kualitas tidur. Padahal tidur yang berkualitas adalah momen penting bagi sistem hormonal kita untuk mengatur dan memulihkan diri. Ini bukan berarti Anda harus berhenti minum kopi sepenuhnya. Tetapi, cobalah minum setelah sarapan, bukan sebelumnya. Dan batasi hanya 1 atau 2 cangkir di paruh pertama hari. Perubahan sederhana ini bisa sangat memengaruhi kesehatan dan perasaan Anda secara keseluruhan. Dan poin terakhir dalam daftar musuh kesehatan kita adalah alkohol. Segelas anggur saat makan malam mungkin terlihat seperti kebiasaan yang tidak berbahaya. Namun bagi keseimbangan hormon, konsumsi rutin dapat membawa risiko tertentu. Hati kita adalah organ detoksifikasi utama, dan ia bertanggung jawab penuh untuk memecah dan mengeluarkan hormon-hormon yang sudah tidak terpakai. Ketika Anda mengonsumsi alkohol, hati akan mencurahkan semua energinya untuk menetralkannya. Karena bagi tubuh, alkohol adalah zat beracun.
Pada saat ini, fungsi-fungsi hati yang lain, termasuk metabolisme estrogen, terpaksa dikesampingkan. Akibatnya, kelebihan estrogen dapat menumpuk dalam tubuh, memperburuk kondisi dominasi estrogen. Alkohol juga diketahui mengganggu kadar gula darah, memperburuk kualitas tidur, dan menguras persediaan vitamin B kompleks dan magnesium, dua nutrisi penting yang sangat kita butuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Konsumsi yang sadar dan terkontrol adalah kunci untuk meminimalisir dampak buruknya. Jadi, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Hal utama yang harus Anda ingat, makanan itu bukan sekadar kalori, makanan adalah informasi. Setiap suapan yang Anda masukkan ke mulut membawa pesan tertentu bagi sel-sel dan hormon Anda. Anda bisa memilih untuk mengirim pesan yang memicu kekacauan dan peradangan, atau pesan yang mendukung keharmonisan, keseimbangan, dan kesehatan optimal. Kita sudah membahas 20 aspek kunci, mulai dari pentingnya protein, lemak, dan karbohidrat yang tepat, hingga kekuatan super dari sayuran silangan, buah beri, dan rempah-rempah. Dan kita juga melihat dengan jujur apa saja yang merusak keseimbangan kita, gula, minyak olahan, dan kelebihan stimulan. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari hal kecil. Tambahkan satu makanan sehat baru ke dalam menu Anda. Hilangkan satu makanan yang kurang baik. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Anda akan terkejut betapa sensitif dan berterima kasihnya tubuh Anda terhadap perubahan-perubahan sederhana ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Sekarang ada satu pertanyaan untuk Anda. Dari semua tips yang sudah kita bahas, mana yang akan Anda coba terapkan dalam hidup Anda mulai besok? Atau mungkin Anda punya rahasia makanan super andalan sendiri untuk kesehatan hormon? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling belajar.